Dani Olmo menghidupkan serangan Barcelona. Harga mahal kemenangan Barcelona. Hansi Flick sesalkan Marc Bernal jadi tumbalnya. Man of the match Rayo Vallecano versus Barcelona, Lamine Yamal. Menang lagi, Barcelona kokohkan puncak klasemen La Liga. Dani Olmo menghidupkan serangan Barcelona. Kemenangan Barcelona atas Rayo Vallecano di pekan ketiga La Liga 2024 bukanlah kemenangan biasa. Dalam pertandingan yang diadakan di Vallecas ini, Barcelona berhasil meraih 3 poin penting dengan kemenangan 2-1 berkat kontribusi krusial dari Dani Olmo, pemain yang baru saja melakukan debutnya di tim utama Barcelona. Kemenangan ini membawa Barcelona ke puncak klasemen sementara La Liga. Sebuah pencapaian yang tidak terlepas dari peran vital Dani Olmo di lapangan. Barcelona memulai pertandingan dengan performa yang kurang mengesankan. Pada babak pertama, Rayo Vallecano mampu mendominasi permainan, bahkan berhasil mencetak gol pertama melalui Unai Lopez pada menit ke-9. Statistik menunjukkan bahwa Rayo Vallecano mendominasi penguasaan bola pada babak pertama dengan presentasi 55% berbanding 45% untuk Barcelona. Namun masuknya Dani Olmo ke babak kedua menjadi titik balik bagi tim Blaugrana. Dani Olmo yang menggantikan Ferran Torres di menit 46 segera menunjukkan pengaruhnya di lapangan. Dengan penguasaan bola yang lebih baik dan visi permainan yang tajam, Olmo mampu menghidupkan kembali lini tengah Barcelona yang sempat mati suri di babak pertama. Dalam pertandingan ini, Olmo mencatatkan 87% akurasi umpan dengan 3 key pass yang menghasilkan peluang berbahaya bagi Barcelona. Salah satu momen paling krusial adalah gol kemenangan yang dicetaknya pada menit 82, yang tidak hanya mengamankan 3 poin bagi Barcelona, tetapi juga menunjukkan ketenangan dan kualitas yang dimilikinya sebagai seorang playmaker. Perubahan drastis dalam permainan Barcelona setelah kehadiran Olmo juga terlihat dari peningkatan statistik tembakan ke arah gawang. Pada babak pertama, Barcelona hanya mampu mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran dari 5 percobaan. Namun di babak kedua, setelah Olmo masuk, mereka mencatatkan 7 tembakan tepat sasaran dari total 10 percobaan, dengan salah satunya menjadi gol kemenangan. Ini menunjukkan bagaimana Olmo mampu memberikan dimensi baru dalam serangan Barcelona yang sebelumnya terlihat tumpul. Tidak hanya itu, peran Olmo dalam menciptakan ruang bagi rekan-rekannya juga sangat signifikan. Dengan dribble sukses sebanyak 5 kali dari 6 kali percobaan, Olmo mampu menarik perhatian pemain lawan, membuka ruang bagi pemain seperti Pedri dan Lewandowski untuk bergerak lebih bebas. Statistik ini diperkuat dengan catatan dari Opta yang menunjukkan bahwa Olmo memiliki 4 progresi bola di area kotak penalti lawan, tertinggi di antara semua pemain di pertandingan tersebut. Selain itu, Olmo juga menjadi bagian penting dalam permainan kombinasi Barcelona, terutama dalam fase transisi dari bertahan ke menyerang. Dalam analisis yang dilakukan oleh WhoScorer, terlihat bahwa Olmo terlibat dalam 60% dari total serangan balik cepat Barcelona, menunjukkan betapa pentingnya kehadiran pemain ini dalam struktur taktik yang diterapkan oleh Hansi Flick. Penampilan Olmo ini tidak hanya membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara, tetapi juga memberikan harapan baru bagi para penggemar Barcelona bahwa tim ini memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, meskipun beberapa pemain kunci mereka masih mengalami cedera. Harga mahal kemenangan Barcelona, Hansi Flick sesalkan Marc Bernal jadi tumbalnya. Pelatih Barcelona, Hansi Flick menyesali harga mahal yang harus dibayar timnya setelah menang melawan Rayo Vallecano Rabu 28 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona harus kehilangan salah satu pemain mudanya yang menjanjikan karena masalah cedera setelah melawan Rayo Vallecano. Ialah Marc Bernal yang pada awal musim ini dipercaya Hansi Flick sebagai pivot yang jadi tumbal kemenangan Barcelona. Pemain jebolan La Masia yang masih berusia 17 tahun itu tampak kesakitan karena cedera lutut. Apesnya, cedera parah yang dialami Marc Bernal terjadi sesaat sebelum wasit meniup peluit panjang.
Bahkan ada potensi jika McBurnell mengalami cedera ACL yang membuatnya absen panjang musim ini. Hansi Flick pun mengaku ruang ganti timnya merasa tergoyah dengan kondisi cedera McBurnell, meskipun menang dan bisa curi 3 angka. Tidak ada seorang pun di ruang ganti yang senang dengan kondisi McBurnell, ungkap Flick dilansir dari Football Espana. Kondisinya tidak bagus buat tim. Kita tunggu hasil tesnya besok, tambahnya. Kekhawatiran yang dirasakan Hansi Flick tentu tidaklah mengherankan terkait cedera McBurnell. Hal itu mengingat Hansi Flick seakan sudah terkesan dengan potensi McBurnell sebagai pemain muda. Fakta bahwa Hansi Flick selalu menurunkan McBurnell pada 3 laga beruntun di Liga Spanyol jadi bukti. Ditambah hasilnya cukup ciamik, McBurnell menjadi salah satu pemain kunci start idaman Barcelona. Dengan cedera lutut yang dialami McBurnell, otomatis Hansi Flick dipaksa memutar otak lagi. Dengan opsi skuad yang ada, Hansi Flick butuh pengganti ideal untuk pengisi posisi McBurnell di lini tengah. Man of the match, Rayo Vallecano versus Barcelona, Lamine Yamal. Lamine Yamal pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Rayo Vallecano versus Barcelona. Yamal membantu tim mengamankan 3 poin di laga tandang kali ini. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan Blaugrana. Rabu 28 Agustus 2024, Barca menyambangi Rayo Vallecano di Estadio de Vallecas dalam duel pekan ketiga La Liga 2024-2025. Pertandingan kick-off pada jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Sesuai prediksi, kunjungan ke markas Rayo tidak pernah mudah bagi Blaugrana. Beberapa tahun terakhir, Barca sulit meraih kemenangan. Laga juga berlangsung alot. Kali ini, Rayo sempat unggul lebih dahulu lewat gol Unai Lopez di menit ke-9. Namun Barca bisa mengembalikan kedudukan melalui gol-gol Pedri menit 60 dan debutan Dani Olmo menit 82. Kontribusi Lamine Yamal memang tidak mencetak gol di laga ini. Dia membuat assist untuk gol Olmo. Namun tentu kontribusi Yamal lebih baik dari itu. Dia bermain komplit selama 89 menit di lapangan. Yamal jadi pemain yang paling aktif membuka peluang dengan 4 umpan kunci. Pergerakan Yamal membuat pertahanan Rayo Vallecano sering kehilangan formasi. Yamal mencatatkan 10 percobaan dribble dan berhasil 6 di antaranya. Aksi dan kontribusi Yamal diberi rapot 8 oleh soft score, tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Menang lagi, Barcelona kokohkan puncak klasemen La Liga. Barcelona mencatat 3 kemenangan beruntun di La Liga, semuanya dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak klasemen menjelang pertandingan akhir pekan depan. Terakhir, skuad Blaugrana menang atas Rayo Vallecano yang dimainkan di Campo de Football de Vallecas, Rabu 28 Agustus 2024. Seperti saat menghadapi Valencia, kemenangan ini juga diraih dengan kerja keras. Barcelona sempat tertinggal 1-0 setelah babak pertama yang kurang memuaskan. Namun di babak kedua mereka meningkatkan intensitas permainan. Pedri berhasil menyamakan kedudukan bagi Barcelona, sementara Dani Olmo mencetak gol kemenangan. Olmo ketika itu menjalani debutnya dengan manis, dengan langsung mencetak gol penting. Ia berhasil menutup malam debutnya dengan kontribusi besar untuk kemenangan tim. Sayangnya malam yang nyaris sempurna ini sedikit tercoreng dengan cedera lutut yang dialami McBurnell. Tingkat keparahan cedera ini masih belum diketahui karena menunggu laporan medis lengkap. Pertandingan melawan Rayo Vallecano bukanlah tantangan mudah bagi Barcelona. Mereka memiliki catatan buruk di Vallecas dengan hanya 1 kemenangan dari 6 pertemuan terakhir. Rayo bahkan memimpin lebih dahulu setelah 10 menit berkat gol Unai Lopez. Pertahanan Barcelona membuat kesalahan yang dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah. Meski begitu, Barca langsung merespon dengan dominasi penguasaan bola. Namun upaya mereka untuk mencetak gol masih bisa diatasi oleh Rayo, termasuk peluang Lamine Yamal yang digagalkan Cardenas. Kunci perubahan permainan terjadi ketika Dani Olmo masuk ke babak kedua.
Olmo langsung memberikan dampak besar, salah satunya dengan tembakan dari jarak jauh yang mengenai mistar gawang. Gol penyama kedudukan akhirnya datang dari kombinasi Pedri dan Rapinya. Meski sempat dirayakan, gol ketiga Lewandowski dianulir VAR karena pelanggaran Jules Koundé. Keputusan ini membuat laga kembali imbang, namun Barcelona terus menekan. Akhirnya Lamine Yamal memberikan assist untuk gol Olmo, sehingga menjadi kemenangan untuk Barcelona.